Assalamualaikum sahabat beriman pecinta channel Jendela Hikmah. Jangan lupa subscribe dan berlangganan dengan cara notifikasi dan membagikan video ini. Semoga jadi ladang amal bagi kita semua di yaumil hisab. Kali ini kita akan membahas jawaban anggota badan seorang mukmin ketika ruh akan dicabut. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini. Lama sekali lisan hamba tersebut berzikir kepada Allah. Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka datanglah malaikat maut pada tangan. Keluarlah sedekah dari tangan seraya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya, sesungguhnya dia bersedekah dengan aku tangan banyak sekali. Dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan kalam atau pena, dan memukul orang-orang kafir dengan aku tangan. Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku, sesungguhnya dia berjalan untuk salat berjamaah, salat hari raya, mendatangi majelis ilmu dan ta'lim dengan aku kaki. Kemudian malaikat maut mendatangi telinga dan telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku, sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir dengan aku telinga. Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah kami, sesungguhnya dia melihat mushaf Al-Quran, wajah para ulama, kedua orang tuanya dan orang-orang yang saleh dengan kami. Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia. Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya dan diperlihatkan pada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakan dan keluarlah ruh hamba tersebut dengan berkah asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakratul maut darinya. Maka apakah tidak hilang azab yang pedih darinya bila di dadanya tertulis asma Allah? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbi. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya atau hidayah dari Tuhannya. Quran Surat Ad-Dumar ayat 22. Maka apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkannya di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadis, ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan dan 5 perkara sebagai penawar atau obatnya. Dunia adalah racun yang mematikan dan zuhud adalah penawarnya. Harta adalah racun yang mematikan dan zakat adalah penawarnya. Ucapan atau pembicaraan adalah racun yang mematikan dan zikir adalah penawarnya. Umur adalah racun yang mematikan dan taat adalah penawarnya. Sepanjang tahun adalah racun yang mematikan dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang hamba mengalami naza atau sakaratul maut, ada nida yang menyeru dari sisi Allah, tinggallah dia supaya bisa istirahat sebentar. Ketika ruh sampai di dada, dia berfirman, tinggallah dia supaya bisa istirahat sebentar. Begitu juga ketika ruh sampai pada kedua lutut dan pusar. Ketika sampai pada tenggorokan, datanglah nida atau seruan, tinggallah dia, sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lainnya. Maka berpamitanlah mata dengan mata seraya berkata, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat.
Begitu juga kedua telinganya, kedua tangan dan kedua kaki, dan ruh berpamitan dengan jasad, dan iman berpamitan dengan lisan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pamitannya, ma'rifatnya, dan iman dengan hati. Dan tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, hati tanpa ma'rifat. Maka bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat, tidak terlihat suatu apapun, tidak ada ibu, bapa, anak-anak, saudara, sahabat, tanpa alas dan tanpa hijab, maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang maha mulia, sungguh orang itu dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanafiyah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seseorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan anda semua dari hilangnya iman waktu sakaratul maut. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan jadi amal ibadah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.